Halo semua, kembali lagi bersama gue Fatir Ibn Hamdi, channel Bang Fatir tentunya. Dan seperti judulnya, di video kali ini gue akan sedikit membahas Manga Black Clover chapter 257. By the way guys, sebelum kita masuk pembahasan, gue mau ngingetin lagi nih, buat kalian belum subscribe, kalian semua yang belum subscribe, subscribe dulu guys, subscribe. Ayolah, kita tembusin bulan ini 20.000 subs gitu. Ayo. Biar kita bisa bikin kingdom sendiri, bisa bikin kerajaan sendiri, bikin squad sendiri, biar kita makin mantep gitu. Oke, subscribe, jangan lupa share juga. Lanjut, jadi seperti yang kita tahu di chapter sebelumnya kita sudah melihat aksi epic Kapten Yami yang berhasil melenyapkan sebagian tubuh Dante. Kapten Yami melenyapkan Dante dengan sihir terbarunya yaitu Death Rush. Tapi masalahnya di akhir chapter sebelumnya masih belum jelas apakah si Dante ini benar-benar sudah kalah atau belum, dan apakah serangan Death Rush ini benar-benar berhasil atau enggak guys, masih belum jelas. Nah, semua ketidakjelasan tersebut akan terjawab di chapter kali ini. Ya walaupun ya guys, chapter kali ini tuh singkat banget, sumpah singkat banget. Gue baca kayak cuman nge-scroll doang gitu, kayak udah selesai gitu, singkat banget, sayang banget. Tapi tenang guys, karena seperti biasa di sini gue udah mengumpulkan beberapa poin-poin penting dan kejadian menarik yang bisa kita bahas di pembahasan kali ini tentunya. Kalau gitu langsung aja yang pertama, kembali beregenerasi, body magic Dante. Oke, jadi sebelumnya kita tahu ya bahwa Kapten Yami telah berhasil melenyapkan sebagian besar tubuh Dante dengan sihir Death Rush miliknya. Di sini pun sebenarnya si Dante sendiri juga tidak menyangka bahwa ada manusia yang dapat melawannya ketika dia menggunakan kekuatan penuh. Dan karena itulah di sini Dante juga merasa bahwa dia dalam keadaan yang memalukan. Ya karena sejauh ini memang gak ada manusia yang benar-benar dapat memojokkan Dante. Cuma si Kapten Yami aja guys. Tapi anehnya beberapa saat kemudian kita melihat Dante mengeluarkan ekspresi senyuman yang agak creepy. Dan tentunya senyuman yang agak creepy ini menandakan sesuatu yang tidak baik bagi Kapten Yami. Ya kalian bayangin aja ya guys, normalnya jika seseorang terluka atau sebagian tubuhnya hilang, harusnya dia merasa marah atau panik. Tapi di sini Dante enggak, justru dia malah mengeluarkan senyuman gitu. Kan aneh banget, creepy banget. Pasti ada maksud tertentu. Dan bener aja dong guys, beberapa saat kemudian kita melihat momen di mana tubuh Dante dapat kembali beregenerasi. Dan tentunya momen ini nggak hanya mengejutkan Kapten Yami, tapi juga mengejutkan semua anggota Black Bulls yang ada di sana. Dan terungkaplah bahwa regenerasi yang dilakukan Dante ini disebabkan oleh sihirnya yang bernama Body Magic atau sihir tubuh. Dan ternyata Body Magic ini juga merupakan sihir bawaan atau sihir dasar atau sihir asli milik Dante. Ditambah lagi, ternyata telah terungkap bahwa kekuatan iblis milik Dante juga mempengaruhi sihir bawaan dia atau sihir asli dia. Ya, ternyata kekuatan iblis juga dapat meningkatkan kemampuan Body Magic milik Dante, sehingga dia dapat beregenerasi dengan sangat cepat guys. Dan lebih OP-nya lagi guys, di sini Dante juga mengklaim bahwa dengan Body Magic-nya dia juga tidak dapat mati, bertambah tua ataupun membusuk. Gila, OP banget gak tuh? Tapi sebenarnya si Dante sendiri tidak suka memakai Body Magic karena sihir tubuh ini jika digunakan dapat mengubah penampilan tubuh asli Dante. Bisa kita lihat guys di chapter kali ini, tubuh Dante yang beregenerasi bukan seperti tubuh manusia lagi, lebih tepatnya seperti tubuh monster. Tubuhnya tuh menjadi lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya, bener-bener kayak monster dah guys. Dan hal tersebut pun juga diakui oleh Kapten Yami. Di sini Kapten Yami mengatakan bahwa si Dante ini bukan lagi manusia. Sihir sekelas Death Rush pun kayak nggak ada apa-apanya guys di hadapan Body Magic milik si Dante ini. Bahkan di sini ada momen di mana Kapten Yami kembali melakukan serangan Death Rush kepada Dante. Tapi sayangnya lagi-lagi kekuatan regenerasi Dante lebih unggul dibandingkan kekuatan penghancur Death Rush milik Kapten Yami guys. Gila, di sini tuh Dante tuh bener-bener overpower parah guys. Jadi kita nggak heran lah ya kenapa si Dante ini bisa menjadi pemimpin Dark Riot sekaligus pemimpin kerajaan Spade. Ya karena kekuatannya overpower parah coy. Dia kebal, gila gak tuh? Sihirnya tuh udah di luar nalar. Dan dari sini gue berpikir guys, kayaknya memang harus kekuatan anti sihir deh yang mengalahkan Dante. Karena kalau bukan kekuatan anti sihir, nyerang Dante itu kayak percuma. Dia bakal regenerasi terus. Oh iya, by the way kalau kita pikir-pikir lagi ya guys, sihir Dark Riot ini saling terhubung loh guys. Pertama, kita tahu Zeno adalah pengguna sihir tulang. Kedua, kita tahu Vanica adalah pengguna sihir darah. Dan sekarang telah terungkap bahwa Dante adalah pengguna sihir tubuh. Tulang, darah, tubuh saling terhubung kan? Tulang, darah, tubuh itu kalau disatuin udah jadi manusia, itu jadi sebuah kehidupan. Jadi ibaratnya tuh sihirnya Dark Riot ini melambangkan bagian-bagian dari manusia guys. Tapi sebenarnya kita juga nggak perlu heran kalau kekuatan sihir mereka bertiga itu saling terhubung atau relate lah istilahnya. Ya karena mereka masih dalam satu keluarga guys, yaitu keluarga Zokratis. Lanjut yang kedua, sebenarnya insting dan teknik Kapten Yami dalam bertarung sudah melampaui Dante.
Oke, jadi sebelumnya kita tahu lah kalau Kapten Yami ini udah kalah. Sihir Deathrush miliknya nggak berpengaruh apa-apa di hadapan body magic milik Dante. Tapi perlu kalian ingat, kemenangan Dante ini tidak lepas dari kekuatan iblis yang dia miliki. Nah, coba kalian bayangkan guys, seandainya si Dante ini tidak memiliki kekuatan iblis, mungkin Kapten Yami sudah menang telak. Ya karena di sini menurut pengakuan Dante sendiri, secara insting dan teknik, Kapten Yami sudah melampaui dirinya. Hal itu pun yang juga membuat Dante iri kepada Kapten Yami. Sayang aja gitu si Dante ini memiliki kekuatan iblis. Udah punya kekuatan iblis terus ditambah lagi dengan sihir yang gak masuk akal, sihir regenerasi, ya makin OP aja lah si Dante ini guys. Dan wajar aja gitu kalau Kapten Yami kalah. Tapi guys, menurut gue pribadi ya, ini menurut gue pribadi loh, opini pribadi gue. Seandainya sihir yang Dante miliki bukan body magic, bukan sihir regenerasi, walaupun si Dante ini memiliki kekuatan iblis, mungkin masih ada kesempatan untuk Kapten Yami memenangkan pertandingan guys. Itu menurut gue. Dan gue jadi mikir gitu guys, si Dante aja punya kekuatan iblis aja udah overpower banget. Coba kalau kita balik, seandainya yang punya kekuatan iblis itu adalah Kapten Yami. Coba kalian bayangkan, seandainya Kapten Yami punya kekuatan iblis. Wah, gila itu pasti. Wah, kalau nggak sama-sama punya kekuatan iblis dah. Wah, yakin gue Kapten Yami itu menang pasti. Jadi dari narasi yang Dante katakan sendiri ini udah jelas ya, bahwa sebenarnya di dalam pertarungan sendiri, Kapten Yami itu lebih unggul dibandingkan Dante. Secara teknik dan insting. Ingat, secara teknik dan insting, bukan secara kekuatan sihir, tapi secara teknik dan insting. Ya memang guys, benar kata Dante. Di sini Dante juga sempat mengatakan kalau dunia ini tuh nggak adil dan nggak setara. Seseorang yang memiliki kekuatan lebih unggul terkadang nggak bisa memenangkan pertarungan, dan itu yang dialami oleh Kapten Yami. Tapi hal ini juga tidak menutup fakta bahwa Kapten Yami bukanlah orang yang lemah. Bahkan dia adalah satu-satunya orang yang dapat membuat Dante menggunakan body magicnya. Dan ini Dante sendiri loh yang bilang guys, Dante sendiri yang bilang, pemimpin kerajaan Spade, pemimpin Dark Riot, seorang pemimpin aja udah bisa bilang begitu ke Kapten Yami gitu. Jadi kan udah jelas gitu kekuatannya Kapten Yami udah ada di tingkat apa. Jadi nggak salah ya kalau gue bilang Kapten Yami ini tingkat kekuatannya udah ada di tahap seorang pemimpin negara atau kaisar sihir. Ya orang lawan dia aja udah seorang pemimpin negara kok. Dan nggak salah juga kalau kita bilang si Kapten Yami ini adalah salah satu kapten terbaik yang ada di kerajaan Clover, bahkan mungkin di dunia Black Clover. Lanjut yang ketiga, untuk pertama kalinya Kapten Yami mengaku kalah. Oke, jadi sejak Dante menggunakan body magicnya, segala serangan yang dilancarkan Kapten Yami tidak berpengaruh apa-apa guys. Bahkan sihir Deathrush sekalipun. Karena Dante-nya sendiri pun terus-menerus melakukan sebuah regenerasi. Hingga akhirnya ada momen di mana Kapten Yami telah terkena serangan Dante. Dan untungnya serangan ini cuma serangan batu yang dilemparkan oleh Dante aja. Jadi nggak terlalu fatal bagi Kapten Yami. Kapten Yami pun sebenarnya masih bisa bertarung setelah terkena serangan tersebut. Tapi yang kita lihat adalah dari sini Kapten Yami mengaku kalau dia tidak bisa mengalahkan Dante sendirian. Dan gua akui ini adalah momen pertama kalinya kita melihat Kapten Yami seperti ini. Dia mengakui kalah dari musuhnya. Kapten yang biasanya barbar dalam menghadapi musuhnya, sekarang dia bisa melihat kapasitas dari dirinya guys. Dan ini telah membuktikan betapa kuatnya Dante saat itu. Di sini pun Kapten Yami juga mengatakan bahwa Dante nggak bisa mati. Nggak cuma nggak bisa mati aja, tapi kekuatan sihir Dante ini nggak terbatas. Dari perkataan ini bisa kita simpulkan bahwa saat itu kekuatan sihir Dante masihlah sangat banyak guys, masihlah sangat banyak. Sedangkan untuk Kapten Yami sendiri, seperti yang bisa kita lihat, dia udah agak bonyok gitu, dia udah ngos-ngosan, udah capek. Ibaratnya tuh kalau lagi balapan, bensinnya si Dante ini masih F, masih full, sedangkan Kapten Yami udah ada di E guys, udah mau habis. Dari visual manganya aja udah bisa kita tebak, dari segi kekuatan sihir Kapten Yami saat itu udah kalah dari Dante. Padahal kita tahu ya, Kapten Yami ini adalah kapten yang selalu membuat dirinya dan juga para anggotanya melewati batas kemampuan. Tapi enggak untuk kali ini guys. Tapi dengan kalahnya Kapten Yami bukan berarti si Kapten Yami ini lemah atau pengecut. Bukan guys, bukan seperti itu. Justru dengan mengaku kalahnya Kapten Yami, ini semakin membuktikan bahwa Kapten Yami adalah orang yang bijak. Dia bukan orang yang barbar sembarangan. Di dalam pertarungan, dia juga memikirkan segalanya. Dia tahu betul kapasitas dirinya dan juga kapasitas musuhnya. Dari sini kita tahu kalau dia memikirkan semua aspek yang ada di dalam pertarungan. Itulah mengapa bisa gue katakan bahwa Kapten Yami ini adalah orang yang benar-benar hebat guys. Pokoknya di chapter kali ini gue respect parah dah sama Kapten Yami. Respect parah guys.
Hormat Yami Taincho. Tapi inget ya, gue tegaskan di sini, mengaku kalah bukan berarti menyerah. Mengaku kalah bukan berarti menyerah. Karena di chapter kali ini, Kapten Yami masih bisa berdiri dan bertarung melawan Dante. Walaupun kali ini dia nggak bertarung sendirian guys, dia meminta bantuan. Sekelas Kapten Yami aja nggak gengsi gitu untuk minta bantuan. Pokoknya bener-bener the best kapten dah guys. Dan yang keempat, waktunya melewati batas. Asta kembali ke pertarungan. Oke, jadi di pembahasan sebelumnya kan kita tahu ya bahwa Kapten Yami telah mengaku kalah dan dia mengatakan bahwa dia tidak bisa mengalahkan Dante sendirian. Lalu, gak lama setelah itu, kita melihat momen di mana Kapten Yami secara terang-terangan berteriak dan meminta bantuan kepada Asta. Ya, di sini Kapten Yami mengatakan bahwa dia tidak bisa menangkan pertarungan tanpa Asta. Dan tentunya, perkataan Kapten Yami ini menjadi motivasi dan pemicu bagi Asta untuk sekali lagi melewati batas kemampuannya. Padahal sebelumnya pun juga ada momen di mana si Asta ini mau berdiri membantu Kapten Yami, tapi dia nggak mampu guys, karena badannya udah sakit semua. Nah, beda cerita ketika Kapten Yami yang langsung meminta bantuan kepada dirinya. Di sini, Asta langsung berdiri dengan sigap dan siap untuk bertarung melawan Dante bersama Kapten Yami. Ya, akhirnya guys, setelah sekian lama kita kembali melihat duo Asta dan Kapten Yami. Terakhir kali kita lihat duo Asta Yami itu pada saat mereka masih melawan Patri guys. Dan jujur aja ya, gue pribadi tuh lebih suka duo Asta Yami dibandingkan duo Asta Yuno gitu. Walaupun mereka semua sama-sama keren sih. Cuman tuh kalau duo Asta Yami beda aja feelingnya guys. Pasti ntar ada lawak-lawaknya dikit dah. Terus juga kalau sama Kapten Yami, pasti si Asta ini akan mempelajari sesuatu guys. Sama seperti terakhir kali mereka duet. Si Asta dapat mempelajari, merasakan energi ki dari Kapten Yami. Jadi kira-kira pelajaran apa yang akan diambil oleh Asta pada pertarungan kali ini? Gila, udah gak sabar banget gua. Terus ya guys, di chapter kali ini juga ada momen flashback antara Kapten Yami dan Asta yang membuat gue cukup terharu. Ya, sebagai orang yang ikutin Black Clover dari awal banget, dari episode 1 gue udah review gitu, gue tuh tahu banget gitu, kita tuh tahu banget kalau Kapten Yami ini adalah orang yang paling sangat berpengaruh dalam perkembangan Asta. Coba kalian bayangin aja guys, kalau nggak ada Kapten Yami atau si Kapten Yami ini bukan kapten, mungkin sampai saat ini Asta nggak bisa menjadi seorang kesatria sihir guys. Cuma Kapten Yami aja satu-satunya kapten yang dapat melihat potensi Asta hingga Asta sampai sekarang guys. Wah gila, gue terharu banget sih kalau ada momen flashback mereka berdua. Dan tentunya di chapter selanjutnya kita akan melihat duo ini kembali melewati batas kemampuan mereka guys. Itu sudah pasti. Dan memang kalau gue pikir-pikir, kekuatan anti sihirlah yang paling pas untuk mengalahkan sihir Dante supaya regenerasinya itu dapat terhambat gitu. Karena kan sebenarnya kekuatan anti sihir sendiri dapat memutus aliran mana. Jadi, seandainya si Dante ini terkena kekuatan sihir, sudah pasti laju regenerasinya akan sedikit melambat guys. Cuman masalahnya ada pada kecepatan Asta guys. Kecepatan serang Asta belum bisa dibandingkan dengan mereka berdua. Karena kan kita tahu ya, di pertarungan pertama aja si Asta ini sama sekali nggak bisa menyerang Dante. Tapi kan sekarang keadaannya udah beda. Asta udah nggak bertarung sendirian lagi. Dia ditemani oleh kapten barbar mereka, Kapten Yami. Jadi ya pasti ada sedikit perubahan lah. Jadi pasti ada sedikit perkembangan lah dalam pertarungan mereka. Dan tentunya kalian jangan melupakan tentang Iblis Asta guys. Kalian inget kan sebelumnya Iblis Asta itu marah besar karena telah kalah dari Lucifer. Ibaratnya pertarungan ini juga bisa dibilang ajang balas dendam untuk Iblis Asta kepada Lucifer atau Dante. Apakah selanjutnya Iblis Asta akan membantu Asta untuk mengupgrade kemampuannya? Patut untuk kita tunggu guys. Ya, itu aja sedikit video pembahasan gue tentang manga Black Clover chapter 257. Terima kasih telah menonton video ini. Jika gue ada salah kata, mohon maaf, dan sekiranya ada yang kurang bisa kalian tulis sendiri di kolom komentar. Oke, dukung terus channel Bang Fatur dengan cara di subscribe, karena dengan subscribe itu artinya kalian sudah berpartisipasi dalam mengembangkan channel ini. Dan kalau udah subscribe jangan lupa nyalain bell notification-nya, oke? Jangan lupa untuk like dan share juga. Terus jangan ketinggalan follow IG gue di @fatur196 tentunya. Pokoknya stay tune terus. Tunggu video selanjutnya dan terima kasih.